Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 478, aku akan membuatmu menyesali ini. Castellan Manor di Vermilion City. Aula utama di dalam Castellan Manor dipenuhi dengan sorak-sorai pesta. Di kursi tuan rumah utama duduk seorang pemuda yang tampak ramah, dan setiap tindakan pemuda ini menunjukkan sifat bangsawan kelas atas. Seseorang dapat mendeteksi fluktuasi petir di sekitar pemuda ini, benang-benang petir tipis menyambar secara acak. Dia adalah putra Raja Manusia Petir, Lei Hua. Di kursi yang sedikit lebih jauh dari Lei Hua adalah kepala istana kota Vermilion, patriark keluarga Zhu, Zhu Minchan. Selain Zhu Minchan, semua tetua keluarga Zhu hadir tanpa kecuali. Mengangkat cangkir teh di depannya, Lei Hua perlahan menyesapnya sebelum berbicara. Bangsawan muda Zhou tidak memiliki banyak hobi, tetapi dia sangat menyukai wanita, terutama wanita ras manusia. Bagaimana persiapan untuk 100 wanita cantik yang aku minta? Bangsawan muda Zhou, yang dibicarakan Lei Hua adalah putra kepala kuil Dewa Kera, juga keturunan klan Kera Suci, Zhou Yuchu. Beberapa hari sebelumnya, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan bangsawan muda Zhou, menemaninya atau bertamasya di wilayah manusia. Mereka melewati kota Vermilion kemarin. Zhu Minchan menunjukkan sikap hormat, tersenyum sambil berkata, "Tenanglah, Tuan Muda Lei, aku telah memilih 100 wanita cantik itu dan mengatur orang-orang untuk mengirim mereka ke tempat Tuan Muda Zhou menginap. Masing-masing dari mereka diingatkan dengan tegas untuk melayani Tuan Muda Zhou dengan baik di malam hari." Lei Hua senang dengan penampilan Zhu Minchan, menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang murid perempuan keluarga Zhu yang mengenakan gaun ungu bergelombang datang untuk mengganti teh. Penampilannya tidak buruk, jadi Lei Hua menunjuknya, berkata, "Nanti, kirim dia juga." Murid perempuan itu menjadi pucat pasi mendengar hal itu, segera berlutut memohon, "Tuan Muda Lei, kumohon jangan." Salah satu tetua keluarga Zhu yang hadir juga menarik wajahnya, karena murid perempuan itu adalah putri bungsunya. "Kurang ajar. Bangsawan muda Lei memilihmu untuk melayani bangsawan muda Zhou, apa yang terjadi malam ini adalah kehormatan dan berkah bagimu." Melihat tindakannya, Zhu Minchan berdiri dan memarahi. Dia kemudian memerintahkan, "Ayo, seret dia keluar dan atur agar dia dikirim ke kediaman bangsawan muda Zhou nanti." "Ya, Patriark." Seketika dua pengawal keluarga Zhu maju ke depan, menyeret murid perempuan itu keluar. Ayahnya, tetua keluarga Zhu itu tetap duduk di kursinya, terlalu takut untuk berbicara. Lei Hua sangat senang dengan tindakan bijaksana patriark keluarga Zhu, lalu mengangguk sedikit. Langkah kaki yang tergesa-gesa memasuki aula memecah suasana ketika salah satu tetua keluarga Zhu, Zhu Ping, muncul dengan panik. "Zhu Ping, ada apa?" "Semua berantakan dan kacau," bentak Zhu Minchan. Tetua Zhu Ping berlutut, berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda Lei, Patriark, ini buruk." Kedua lengan Tuan Muda Zhou dipelintir dan dipatahkan oleh seseorang di jalan. "Apa?" Semua orang di aula tampak pucat pasi. Lei Hua sudah berdiri sambil berteriak sekeras-kerasnya, "Apa yang terjadi?" Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia sulit menemukan kesempatan untuk membangun hubungan dengan putra kepala kuil Dewa Kera, Zhou Yuchu, tetapi sekarang Zhou Yuchu benar-benar terluka di wilayah manusia, kedua lengannya terpelintir, patah. Master kuil Dewa Kera, Zhua, adalah sosok yang bahkan ayahnya, Raja Manusia Petir harus mengalah. Jika Master kuil Dewa Kera melampiaskan amarahnya kepada mereka, bahkan ayahnya pun tidak akan mampu melindunginya saat itu. Kemungkinan besar, seluruh umat manusia di benua 10 arah akan membayar harga yang mahal karena ini. Tetua keluarga Zhu, Zhu Ping, dengan cepat menceritakan apa yang terjadi dengan menakutkan. Mendengar seorang pemuda menghalangi jalan Zhou Yuchu di jalan, terlebih lagi membunuh tunggangan binatang menyala milik Zhou Yuchu dan selanjutnya mematahkan lengan Zhou Yuchu, hati Lei Hua langsung jatuh ke jurang tak berdasar. Awalnya, dia sangat berharap bahwa orang yang melukai Zhou Yuchu bukanlah manusia. Dengan begitu, kecil kemungkinan ayahnya bisa menutupinya. Cari tahu. Selidiki dari keluarga mana pemuda itu berasal. Cari tahu dan musnahkan setiap anggota keluarga itu, segera, sekarang juga, saat ini juga. Pembuluh darah membuat mata Lei Hua memerah. Dia meraung pada Zhu Minchan, penggal semua kepala mereka, bawa mereka ke hadapan Zhou Yuchu sebagai permintaan maaf. "Dimengerti, Tuan Muda Lei." Hati Zhu Minchan berdebar-debar seperti ikan yang perutnya buncit. "Tunggu." Lei Hua menatap tajam ke arah Zhu Minchan, "Masalah ini, jika kamu gagal menyelesaikannya dengan baik, aku akan memusnahkan keluarga Zhumu, apakah kamu mengerti?" Zhu Minchan dan para tetua keluarga Zhu merasakan keringat dingin membasahi punggung mereka, menuruti perintah dengan panik saat rasa takut akan kematian menyelimuti seluruh Castellan Manor. "Berikan perintah, tutup semua pintu keluar kota. Kumpulkan semua murid keluarga kerajaan Xiantian dan ikuti aku ke sana, tangkap pemuda itu." Lei Hua meneriakkan perintah dengan suara dingin, niat membunuh yang menusuk langit meledak di matanya.
Dalam sekejap mata, Lei Hua, Zhu Minchan, dan sekumpulan ahli keluarga Zhu bergegas keluar dari istana, melangkah menuju jalan yang ditunjukkan oleh tetua Zhu Ping. Zhu Yu adalah bagian dari keturunan cabang utama keluarga Zhu. Dia adalah alam Xiantian Orde kedua, dan dengan demikian dia adalah bagian dari kelompok ahli yang mengikuti Lei Hua dan Zhu Minchan. Ketika kita menangkap pemuda itu, jangan membunuhnya, biarkan dia hidup seperti anjing dan biarkan bangsawan muda Zhou dan kuil Dewa Kera menangani masalah ini sendiri. Dalam perjalanan, Lei Hua mengingatkan Zhu Minchan dan yang lainnya. Semoga dengan ini, dia bisa meredakan amarah bangsawan muda Zhou dan kuil Dewa Kera. Tenanglah, Tuan Muda Lei. Zhu Minchan melanjutkan, pada saat itu, aku pasti akan membuat anak itu mengerti arti neraka. Pada saat yang sama, di bagian lain kota, Huang Xiaolong memutar kedua lengan Zhou Yuchu hingga tak bisa menahannya lagi dan kemudian menendangnya hingga melayang ke udara. Tendangan itu berhasil menghancurkan inti binatang buasnya. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut Zhou Yuchu, tergeletak di jalan dan menyemburkan darah. Saat ia mencoba untuk bangun, sorot matanya tampak kejam dan penuh kebencian, tertuju pada Huang Xiaolong, kau akan menyesali ini. Sebentar lagi, aku akan membuatmu menyesali ini, menyesali bahwa kau datang ke dunia ini. Begitukah? Tidak ada perubahan pada ekspresi Huang Xiaolong kecuali seringai kecil yang muncul di sudut mulutnya saat dia bergerak mendekati Zhou Yuchu. Melihat Huang Xiaolong mendekat, semua keberanian palsu meninggalkan Zhou Yuchu, kakinya meluncur mundur. Bunuh dia, aku ingin kalian semua membunuhnya. Teriaknya. Pengawal pribadi Zhou Yuchu sekali lagi menerkam Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan santai dan beberapa pengawal binatang iblis meledak, darah dan daging berceceran di seluruh jalan. Kau, tahukah kau siapa aku? Aku adalah putra dari Master Kuil Dewa Kera dari klan binatang iblis, kau manusia rendahan benar-benar berani melumpuhkan lenganku dan menghancurkan inti binatangku. Zhou Yuchu meraung pada Huang Xiaolong, biarkan aku katakan padamu, bahkan Raja Manusia Guntur dari ras manusiamu tidak berani kentut di depanku. Kau mati, kau benar-benar mati. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, aku akan memperkosa semua wanita di keluargamu. Zhou Yuchu menggeram karena gila. Dia adalah putra yang paling disayangi oleh Master Kuil Dewa Kera, dengan status bangsawan. Kemanapun dia pergi, dia selalu dipuji dan disanjung, tetapi hari ini, seorang manusia rendahan berani mematahkan lengannya dan menghancurkan laut Qingnya. Benarkah? Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin, dan tendangan lainnya melemparkan Zhou Yuchu ke udara. Tendangan lainnya lagi menghantamnya ke serangkaian dinding dan menghancurkan beberapa bangunan. Dengan wajah datar, Huang Xiaolong berjalan ke arah Zhou Yuchu. Pada saat itulah banyak suara angin bersiul terdengar di langit. Huang Xiaolong berhenti dan melihat ke atas. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Lei Hua, Zhu Minchan, dan para ahli keluarga Zhu. Tuan Muda Zhou. Ketika Lei Hua tiba, dia langsung menemukan Zhou Yuchu terkubur di bawah tumpukan puing. Menjadi pucat pasi, hal pertama yang dilakukan Lei Hua adalah terbang ke sisi Zhou Yuchu, mencoba menggalinya keluar dari tumpukan puing dengan cara yang canggung. Zhu Minchan dan para pakar keluarga Zhu juga pucat pasi melihat kondisi Zhou Yuchu yang menyedihkan. Namun, di antara sekelompok murid keluarga Zhu, salah satu dari mereka, Zhu Yu, merasa lututnya lemas saat melihat sosok yang berdiri tegak di tengah jalan, hampir pingsan hingga tidak terlihat.